Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat ampli mini 12 volt ya, menggunakan box viral Paslab mini. Ini banyak, ini di online, ini beli aja. Untuk linknya cari sendiri ya, saya bukan di endorse soalnya. Ini untuk di bagian tampilan belakangnya seperti itu. Ini ada untuk RCA, nanti ini untuk speaker dan DC. So kayak DC seperti itu guys. Dan karena ini kecil, nanti kita akan kasih tahu cara pasang untuk di bagian aksesorisnya nih. Ini ada lampu warna-warni ya, 2 biji ini sama ini yang besar-besar. Terus ini yang kecil, ini lampu warna merah. Dan ini soket speaker ini SIM 4, soket RCA isi 2 atau stereo. Ini ada resistor ukuran 2K2 untuk lampu nanti ya. Dan ini saklar guys. Nah ini saklar kaki 2. Juga potensio ukurannya 10K ya, jangan ukuran lain ya, karena yang pas dan cocok ini 10K. Dan juga ini ada apa namanya, TPA 3110. Ini kalau nggak salah tipenya itu ya, kalau salah nanti bisa komen aja. Saya pakai ini 12 volt ya. Di sini pemasangannya sangat mudah. Ini ada ground VCC, ini untuk min dan plus. Dan di bagian ini untuk output ini LR ya, yang tengah ground, seperti itu aja. Dan ini harganya murah aja guys. Jadi nanti kita tinggal rakit aja. Untuk bahan-bahan ya teman-teman bisa cari-cari sendiri. Untuk bahan ya tidak usah ditulis ya, sudah catat saja ya, jangan manja. Dan kita akan pasang di bagian potensio dulu untuk di bagian box teman-teman. Oke guys, jadi ini ada pentol kecil seperti ini. Itu apa namanya, saya mau ngomong kok lupa ya. Kabel ya, ini kabel seperti ini wajib menggunakan kabel input yang isi 3 seperti ini, agar suara bersih. Dan jangan lupa untuk kabel merah hitam. Sebenarnya kabelnya harus yang lebih besar lagi sedikit ya, tapi karena untuk praktek nggak apa-apa, nanti saya ganti kalau mau dijual, saya ganti yang besar kabelnya. Karena ini untuk praktek aja. Kalau bunyinya bagus nggak mas? Ya insya Allah bagus. Oke, kita akan lanjut untuk bagian pemasangan guys. Nah, jadi ini kita akan pasang di bagian saklarnya dulu. Sini, ini boxnya bongkar pasang gitu ya, jadi enak ya untuk pemasangan awal. Kita pasang untuk di bagian saklar ya, untuk kaki 1 atau nomor 1 di bagian atas. Dan untuk potensio ini ada pentol seperti ini dia harus dibuang ya, karena nanti akan merepotkan ya. Buangnya pakai pemotong kuku. Yang satunya juga sama, caranya cukup mudah guys. Oke. Dan jangan lupa untuk potensio ini yang paling terpenting itu dia kakinya itu harus apa namanya, harus ditekuk ya, atau dilipat ke belakang menggunakan tang ya. Saya contohkan ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, langsung saja untuk subscribe, karena di channel ini selalu membahas tentang hal-hal yang lumayan menarik. Nah kita pasang seperti ini nanti. Nah sebelumnya ini kan lampunya nanti nggak bisa dipasang yang atas, makanya harus ditekuk kakinya. Tekuknya ke belakang. Cara nekuknya gimana mas? Pakai tangan? Enggak, kita pakai tang seperti ini. Mana tangnya? Oke, kita tekuk ke belakang guys. Caranya cukup mudah seperti itu, biar tidak menghalangi lampu. Nanti kita pasang lampu di bagian atas box itu kan, jadinya kalau kena kaki ini nggak bisa gitu guys. Yang satunya sama seperti ini. Nah ini harus hati-hati, takutnya meleset nanti kena tangan ya. Oke, sudah seperti itu. Lanjut kita pasang di bagian panel depan.
Nah, panel depan menghadap ke atas seperti ini, yang satunya sama. Dan mohon maaf sekali ya untuk beberapa minggu atau beberapa hari mungkin ini tidak upload video karena memang lumayan sibuk, jadi banyak orderan guys, jadi belum bisa upload ya. Dan kali ini upload untuk pembuatan power mini balap 12 volt ya. Ini nanti kita cocok untuk speaker yang ukuran 10 in ya, 10 in, 8 in, 6 in itu cocok untuk miniatur. Kalau mau lebih oke lagi nanti di bagian 12 volt ampernya dibesarin ya, mungkin 5 ampere atau 10 ampere. Nah, jadi pemasangan seperti ini aja untuk bagian potensio, yang penting tidak menghalangi jalur lampu yang ada di tengah. Selanjutnya kita untuk pasang ini biar nggak dengung nanti ketika kita pegang-pegang knopnya bebas warnanya ya, nggak harus mengikuti di video seperti itu. Dan ini lampu kecil kita coba akan masukkan sekalian. Oke, seperti itu. Kenapa nggak 3 lubang itu kasih lampu semua mas? Repot ya. Jadi karena tempatnya sempit itu jadi repot, jadi satu aja. Kalau teman-teman mau pasang 3 ya bisa, itu sesuka hati teman-teman saja. Dan selanjutnya untuk pemasangan di panel belakang, ini yang sangat diperhatikan ya untuk pemasangannya. Nah, kita menggunakan soket RCA seperti ini. Kita akan ukur dulu ya, biar tidak nyenggol-nyenggol kanan kiri, takutnya nanti nggak bisa masuk untuk kabel RCA. Oke, jadi teman-teman untuk RCA ini harus dipasang sedikit agak menceng atau sedikit agak tidak presisi untuk pengepasan lubang itu. Nanti biar RCA nya bisa lancar masuk ke dalam soket RCA, atau jack RCA bisa masuk ke soket RCA dengan baik. Dan jangan lupa untuk dikasih baut ya, tapi sebelumnya kita membuat jalan atau lubang sedikit menggunakan solder yang khusus plastik, tidak solder digunakan timah dan plastik itu nanti rusak soldernya. Kita akan pasang untuk bagian skru ya. Jadi untuk di pemasangan RCA ini teman-teman harus yang kuat, karena di soket RCA ini tempat kekuatan ya. Kalau kita memasukkan juga ditekan, kalau kita nyabut ya juga agak keras gitu ya, takutnya kalau nggak kuat nanti lepas, copot, atau bahkan pecah. Jadi kita harus pasang dengan kuat. Oke, seperti itu aja untuk pemasangan. Kita baut ya. Dan selanjutnya teman-teman untuk bisa pasang di bagian soket speaker, ini dipasang menceng ini memang sengaja ya, karena nanti biar pas di lubang speaker ya, speaker juga biar kuat ya. Oke, kita akan pasang seperti ini. Ini caranya sama juga, tidak usah tutorial, langsung di skru seperti menskru RCA yang barusan. Oke, udah jadi untuk panel belakang ya, tinggal DC. Untuk pemasangan DC ini mudah ya, tinggal memasukkan saja soket DC kaki 3. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, dan buat teman-teman yang merasa terbantu atau merasa channel ini bermanfaat, bisa untuk gabung aja. Yang belum gabung ya silahkan bergabung di channel CH Pro Audio Batam seperti itu. Di channel saya ini fleksibel ya guys, jadi kita nggak terlalu menekan orang untuk beli produk kita ya, karena saya juga memberikan video tutorial ya. Jadi untuk video tutorial ini ya bisa teman-teman praktekkan ya, dan yang nggak mau ribet ya beli aja gitu. Oke, kita akan pasang di bagian box.
Oke, seperti ini. Untuk di panel belakang kita pasang juga semula. Ya. Jadi udah ada banyak pilihannya. Kalau untuk pembelian misal dari harga di link deskripsi itu kita ada juga jual ini. Di link deskripsi itu memang sedikit mahal ya. Karena dari Batam ini pajak agak besar atau kena pajak juga sebenarnya. Jadi ya saya tidak terlalu fokus dengan itu sebenarnya. Karena untuk pengiriman itu juga terpotong pajak dari Batam. Yang mau beli ya beli, yang mau bikin ya bikin, gitu aja guys ya. Cukup simpel dan mudah kok. Oke, kita selanjutnya lem ya. Untuk apa mas dilem ya? Agar tidak lepas, karena ini nanti kalau kita bikin suka lepas-lepas, jadi mending kita dilem aja. Lemnya menggunakan lem A atau lem Cina ya. Kalau di Batam biasanya lem setan, dibilang lem setan. Terus kita siapkan untuk ini TPA 31110. Kita akan pasang di bagian box. Nah, untuk cara pemasangannya cukup mudah sebenarnya. Teman-teman, ini sudah ada kayak lubang-lubang baut seperti ini. Teman-teman tinggal pasang saja untuk di bagian lubang-lubang baut, guys. Nah, kita cari-cari lubang yang pas dengan kit. Di sini pas kayaknya. Selanjutnya teman-teman langsung skru ya. Jadi kita pasang 2 baut saja. Ini udah kuat dan tidak jatuh. Gitu aja. Dan untuk di video tutorial ini kita yang penting caranya jelas saja ya guys. Tapi kalau untuk produk yang kami jual itu pasti untuk bagian kabel atau apa itu kita menggunakan kualitas yang lebih daripada yang saya tutorialkan ini. Kualitasnya pokoknya lebih lah isinya. Seperti perkabelan ya, pensolderan ya. Kalau tutorial ini kan yang penting udah jelas dulu masangnya dari mana ke mana, gitu aja guys. Ya mungkin kalau tutorial terlihat semrawut ya, tapi asal teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau mau pengen bisa ya harus menonton. Kalau di skip ya susah. Selanjutnya kita pemasangan lampu. Untuk lampu RGB atau lampu warna-warni, ini kita menggunakan lampu RGB warna-warni yang berkedip dengan lambat ya, harusnya berkedip dengan cepat. Untuk lampu RGB yang bagus kemarin habis, jadinya berkedip dengan lambat ya, hijau, biru, kuning gitu. Harusnya hijau, biru, kuning gitu kan lebih bagus ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena adanya itu. Oke. Selanjutnya kita akan pemasangan di bagian ini, input. Jadi input menggunakan kabel SCARM. Ini 3 isinya. Kita langsung pasang di bagian soket RCA. Di situ juga ada 3 pin, 1, 2, dan 3 ini. Ya. Yang ground kita pasang seperti biasa, itu di bagian tengah. Oke, dan yang kabel merah ke merah, kabel putih ke hitam, gitu aja guys. Nah, ini kabel merah kita solderkan ke merah. Oke, seperti itu. Dan untuk di bagian kabel warna putih kita solderkan ke warna hitam. Bentar, agak susah ini karena tempatnya sempit. Langsung kita solder. Oke, solder kurang panas jadi agak di skip gitu guys. Seperti itu pemasangannya, merah ke merah, putih ke hitam, ground. Dan selanjutnya ini ujungnya. Nah, ini ujungnya sama juga. Untuk di bagian ground kita pasang di sebelah kiri, kaki potensio yang kiri. Oke. Dan untuk yang ini apa namanya, kabel warna
merah kita pasang di bagian kaki yang sebelah paling kanan, di kaki potensio yang sebelah paling kiri. Dan selanjutnya untuk kabel putih sama, untuk di pemasangan kaki yang paling kanan, cuman potensio juga yang paling kanan sini. Ini nggak nyampe, kita tarik aja. Oke, ini udah nyampe, langsung kita solder guys. Ini kebetulan untuk suasana udah malam, jadi agak sepi. Oke, seperti itu aja caranya. Oke, bisa dipahami ya. Ini sangat mudah dan gampang untuk pemula. Dan selanjutnya teman-teman siapkan untuk di bagian kabel merah hitam. Oke, seperti ini. Ini terlalu panjang, kita potong jadi 2. Nah, teman-teman bisa memotong dengan potongan kuku seperti ini. Oke. Dan selanjutnya kita mengikuti arahan dari driver, yaitu R-min, R+, ya. R-min kita pasang untuk kabel warna hitam. Dan R+ nanti kita pasang di warna merah. Begitupun juga untuk L-min dan L+. Karena stereo, ya. Jadi kalau stereo dia menggunakan suku daya. Suku dayanya pakai kode ya, RL gitu. Ini di bagian plus, R kita pasang kabel warna merah. Oke, seperti itu, mudah. Untuk di bagian L juga sama, di bagian L. Ini untuk di bagian L ya, jadi yang min warna hitam. Soldernya kurang jos ini lur. Juga sama ini yang plus. Kamera HP ini ngeblur nih. Ada rekomendasi aplikasi yang bisa nggak ngeblur perang. Males sih ini guys, kalau kayak gini guys, ngeblur. Oke, ini udah siap. Dan selanjutnya ini untuk soket DC yang plus ya. Kita siapkan kabel untuk pemasangan soket DC di bagian plus. Nah, kita solder. Kabelnya harus panjang ke depan ya, cara pengukurannya. Oke, seperti ini. Nah, ini kabelnya. Nah, ini kalau barang yang dijual kabelnya sebesar yang coklat-coklat ini guys. Untuk kabel speaker juga yang LR tadi itu, ini kita solderkan di kaki yang ada angka 0-nya. Untuk yang kita jual kabelnya besar-besar ya, tidak seperti yang kita praktekkan ini. Jadinya lebih mantap. Teman-teman juga kalau ngerakit kabelnya yang besar. Biar apa kabel besar itu? Biar bertenaga. Kalau ini untuk praktek aja guys. Cari-cari kabel seadanya tadi, ada sisa. Dan selanjutnya siapkan lagi untuk di bagian kabel. Kita pasang di angka 1 atau saklar atas. Kita solder lagi. Kalau nyolder itu harus yang matang ya, jadi benar-benar terpasang. Untuk ujungnya sini kita akan solderkan langsung di bagian ini guys, VCC. Ada tulisan VCC. Dan untuk merakit TPA berapa ini tadi saya kalau lupa, 3110 31110 ini. Itu nanti ada cara khusus tersendiri biar suaranya bagus guys. Ini TPA berapa sih saya kok lupa tadi. Ya pokoknya inilah. Ini untuk di bagian ground ini juga kita pasang di bagian min. Kabel juga tinggal sambung aja. Kalau video tutorial saya tidak ada background dan musik-musik yang mengganggu, jadi
Kalau yang mau benar-benar belajar ya pakai channel saya ini bagus, karena tidak ada musik-musik yang mengganggu. Itu cuman ada suara anjing aja paling. Seperti itu guys ya. Langsung kita pasangkan di bagian main soket DC itu di kaki ketiga paling kiri ya. Kalau yang plus itu di kaki ketiga yang paling kanan. Kalau yang tengah itu ground, bisa disambungkan ke body. Kalau misal bodinya itu black atau bodinya besi bisa. Ya seperti itu saja, mudah. Dan di sini kita pasang untuk LR 3 kabel. Ini kabel yang ada tulisan L kita pasang di potensio kaki tengah. Bebas ini bolak-balik nggak apa-apa. Ini juga sama, kita pasang di potensio yang tengah. Oke, mudah. Selanjutnya untuk kabel yang di bagian yang di bagian tengah ini kita pasang di potensio yang kanan kaki paling kiri. Ini adalah kabel ground ya, jadi kabel ground itu harus dijemper. Nah, cara jempernya teman-teman bisa siapkan untuk kabel sedikit saja seperti ini. Lihat dulu ya. Nah, seperti ini ditaruh di ground. Kabel jemper seperti ini guys. Ini kabel pendek aja, ini tujuannya untuk menjemper ground ini ke ground sini. Gitu aja. Ini memang saya bikin videonya nyantai aja ya, tidak seperti biasanya atau seperti komentator bola ya, karena memang sudah malam dan sebenarnya sudah mengantuk. Oke, kita solderkan seperti itu guys. Nah, kita cek dulu untuk kelayaan. Nah, oke. Dan sekarang kita beralih di bagian speaker. Ini yang beda ini itu guys, TPA 31110 ini yang beda itu. Ini tolong kalau saya salah sebut TPA nanti komen aja ini. Saya memang agak kurang bisa mengingat untuk nama-nama TPA itu. Ini untuk air main kita solder ke soket speaker yang hitam. Yang air plus kita solder di soket speaker yang merah ya. Seperti itu, jangan kebalik. Nah, yang ini yang baru dibalik ini guys. Yang merah ke hitam atau yang L plus ke hitam, yang L min ke merah ya. Jadi harus dibalik atau disalahkan seperti itu cara pemasangannya. Karena TPA ini entah kenapa nggak tahu dia suaranya cancel kalau misal kita dipasang dengan benar malahan. Tapi kemarin sudah sudah ketemu ya permasalahannya, memang harus dibalik. Dan saya lihat YouTube yang lain juga ternyata ya memang kesalahannya itu memang harus dibalik. Nah, ini udah jadi untuk sementara, belum ada lampu, tapi kita coba dulu untuk kelayaan dari driver atau kelayaan dari TPA apakah dia itu normal ya. Kalau normal lampu akan langsung hidup. Di sini ada LED kecil warna biru. Kita pasang untuk soket DC, kita uji coba menggunakan DC 2 ampere. Oke, ini udah hidup. Untuk di bagian indikator kita coba matikan. Oke, berarti ini saklar berfungsi dengan normal. Oke, teman-teman juga bisa tes menggunakan aki, bisa, karena aki 12 volt juga ya. Ini kalau nggak salah TPA ini dari 12 volt sampai 24 atau 26 volt ya. Tapi kalau saya pribadi ya 12 volt saja sudah cukup ya. Kalau mau clear ya ampernya dibesarin gitu aja ya, nggak usah pakai yang
20 volt atau malah maksimal 26 itu malah justru menurut saya merusak daripada kit itu ya, jadi panas dan mudah jebol gitu guys. 12 aja udah enak suaranya untuk rumahan kok. Oke, selanjutnya nih kita akan pasang di bagian lampu-lampu ini. Jadi semua kaki lampu yang paling panjang atau yang plus itu kita kasih resistor 2K2 yang sudah tadi saya sebutkan, atau kita sambung secara apa itu namanya, ya sambung gini lah ya, untuk kaki yang plus atau yang kaki yang panjang. Oke, seperti ini contohnya. Ini berlaku ke semua lampu. Di bagian ini alah kameranya ngeblur ya lur. Oke, caranya cukup mudah, saya skip saja untuk pemasangan resistor, membuang-buang waktu aja nih. Oke, seperti itu untuk kaki plus. Yang kaki yang paling panjang kasih resistor 2K2. Kita potong yang tidak sesuai dengan kaidah. Selanjutnya kita jumper semua menggunakan kabel ya. Kalau yang masih cukup di jumper ya di jumper seperti ini ya. Kalau yang satu kan nggak nyampe lur, jadi kita pakai kabel aja nanti. Oke, kita akan jumper semua kaki plus ya, atau kita sambung semua kaki plus menggunakan kabel kuning seperti ini. Yang ini kita solder seperti itu ya, mengingat durasi semakin lama, jadi kita agak skip ya, tapi saya jelaskan pasti itu. Kita kupas kabelnya seperti ini, tarik dan pasang di bagian lampu seperti ini guys. Nah, gitu caranya cukup mudah. Kita solder. Nah, terus sisa ujungnya, nah, karena udah dipasang. Ujungnya ini teman-teman bisa untuk solderkan di kaki saklar yang nomor 1 atau atas ya. Jadi kita nyebutnya gitu aja biar nggak bingung, karena saklar itu ya ada angka 1 dan angka 0. Jadi nanti penyolderan di angka 1. Sebenarnya untuk ngerakit TPA atau sejenis PAM itu driver model seperti ini cukup mudah dihafal ya harusnya. Ini kita solder di situ. Karena untuk basicnya itu sama aja, untuk cara pemasangan dari mulai input ataupun output itu sama ya, tegangan pun tidak rumit ya. Karena kelas D itu menurut saya power yang simple, paling simple. Nah, selanjutnya untuk di bagian main juga sama, nanti kita solder di mana namanya, di kaki DC yang main. Nah, ini nyambung ke sini. Caranya sama, di jumper untuk kaki lampu, semua kaki lampu yang main atau kaki lampu yang paling pendek di jumper masuk ke soket DC yang main. Ini udah jadi lur. Langsung kita coba aja lah. Ini udah 28 menit ya, lebih 52 detik. Kita pasang untuk soket DC. Kita tes untuk lampunya hidup enggak. Oke, ini udah hidup. Nah, ini untuk lampunya dia berkedip lambat ya, jadi hijau biru. Itu lampu yang kiri ini lepas kayaknya guys, jadi nanti kita benerin aja lah, nanti saya benerin lah. Itu kaki yang kanan udah betul pemasangannya ke lampunya. Langsung kita tes suara aja lah daripada lama-lama. Ini tes bunyi aja guys, untuk cek soundnya nanti di video terpisah ya. Ini tes bunyi aja. Kalau tes cek sound lama durasi udah panjang, jadi nanti mungkin cek sound berapa, 15 detik atau 20 detik gitu ya. Coba kita tes menggunakan MP3 player seperti ini. MP3 player seperti ini udah pernah saya buat juga dulu di video saya sebelumnya. Cek saja untuk menggunakan USB, jadi bisa lebih simpel. Oke,
Ini belum kita baut ya, masih coplak-coplok. Itu musik udah mutar dan kita putar.